Terus sekarang kita kawinkan tadi berarti Panji ada ya? Iya. Kita meloncat yang Sudomo. Yes. Nah, ini Gusti loncatan. Sudomo. Ini beda loh ya. Iya. Ini sudah kita berhenti karena cerita Panji Sudah sangat gelap. Tangannya sampai nggak boleh gerai-gerai karena gelap. Sisi kono sampai ninggir nih. Kan kita masuk ke lorong berikutnya. Yes. Yuk kita masuk yuk. Oke. Masuk. Masuk ke dalam. Siapa Sudomo? Tapi disebutkan di Atlas Wasarna atau disebutkan di Ini balik naik gitu. Iya. Terus. Di beberapa literasi yang saya baca di internet gitu, bahwa Panji Nila Swarno ini adalah Gusti Sudomo. Nah ya itu tadi. Makanya verifikasi sumber itu menjadi penting tuh di sini. Yes. Kita harus memilah. Memilah tadi itu ada beberapa sumber yang kita verifikasi berdasarkan keruangannya supaya apa? Siapapun mulai saat ini bisa berpikir ayo hati-hati dengan anakronisme sejarah. Oke. Kalau kita sudah mulai ikut-ikutan ke anakronisme sejarah, kami sarankan untuk masuk ke dalam wilayah folklore. Itu lebih enak. Ini dongengan, Lur. Oke. Jangan sampai nanti seperti cerita tentang Candi Loro Jonggrang lebih besar ceritanya Loro Jonggrangnya daripada siapa yang membangun Candi Loro Jonggrang. Oke. Apakah ya memang satu malam mampu melahirkan candi 1000 kurang kadar kesampaian itu. Kalau itu memang sekarang kan yang besar kan itu daripada cikal bakalnya sendiri. Itu namanya tanda petik harus dipilah supaya tidak anakronisme. Oke ya, sing Panji sudah selesai. Jadi era itu adalah era-era di mana yang ditemukan oleh Logan, ditulis lagi macam-macam Raffles dan sebagainya. Kita masuk ke dalam yang ditelusuri Mas Anggi dan teman-teman itu tentang Kelurahan Blitar. Ada kata-kata nama Sudomo. Ini beda dengan Nila Swarno. Betul kan akhirnya? Nah, Nila Swarno atau Sudomo ini adalah sesuai dengan beberapa data termasuk ke dalam kita bisa periksa di dalam buku-buku sejarah ini mulai sudah ada terang karena ini perang agak kekinian. Ini sudah di era-era mendekati ini sudah masuk ke dalam cerita tentang suksesi Perang Jawa kedua, di mana tokoh bernama Pangeran Arya Balitar itu adalah seorang pemantik patriotisme pertama. Walaupun di sana kita tidak bisa mengabaikan di periode Perang Jawa I ada nama Dipanegara, buyutnya Pangeran Diponegoro yang melakukan Perang Jawa 1825 sampai 1830. Yang tengah-tengahnya ada cerita suksesi Perang Jawa kedua. Nah, itu putra Amangkurat IV. Namanya adalah Sudomo. Dan di situ adalah Pangeran Arya Blitar. Ada yang menyebut Pangeran Blitar. Pemakaian nama ini karena ibunya Raden Mas Ayu Blitar. Itu juga fenomenal karena ada pembahasan bahwa Raden Ayu Mas Blitar ini tanda petik seperti yang memiliki wahyu. Dia jadi kayak mitos-mitos tentang apa jenenge? Presiden itu pasti istrinya ya kan. Tapi ada filosofi di balik orang-orang yang sukses, laki-laki yang sukses, pemimpin yang sukses itu pasti ada perempuan. Nah, makanya kalau sampai nantinya menikah dengan sudah menikah belum? Sudah. Berarti apa sukses di sini pasti ada perempuan wanita yang merelakan minimal merelakan ikhlas lah ya. Balik keseriusan diri. Jadi si Pangeran Blitar ini adalah kita masuk ke tahun 1719 sampai kalau tidak salah itu. Nanti di cross check sumber saya yang manuskrip. Yang Sudomo itu tadi loh ya. Beda lagi nih. Sudomo. Ini kecampur ya. Kita sudah masuk ke lorongnya. Masuk ke yang sudah Sudomo, jelas. Sudah terang benderang. Ya, Nyai Mas Blitar. Jadi Amangkurat IV ini kan menikah dengan Nyi Ageng
Mas Blitar. Oh, Nyi Ageng Mas Blitar. Nah, beliaunya itu punya putra Pangeran Arya Blitar, Pangeran Arya Mataram, Singosari. Oke. Yang nantinya mereka itu bersekutu untuk melawan Pakubuwono I kan, di mana dia memerangi pribumi sendiri sekaligus memerangi VOC ketika itu. Nanti ini jadi pemicu munculnya Trunojoyo dan sebagainya itu. Karena pemberontakan ya, bahwa perang suksesi Jawa II ini bagi saya fenomenal karena Pangeran Arya Blitar ini bukan tokoh kaleng-kaleng, dia hampir menjadi raja. Kalau dia tidak sakit di Malang dan meninggal, sudah jadi raja. Pak, ini saya boleh ke... Dan Pangeran Ya. Pangeran Blitar ini bukan orang Blitar, tapi memiliki wilayah sampai Blitar. Ya. Dia adalah di pusat kekuasaan yang kemudian hari nanti setelah Perang Jawa selesai dinamakan sebagai Vorstenladen atau Kerajaan Induk. Oke. Nah, ini jauh sebelum itu. Oke. Nah, Pangeran Arya Blitar ini atau Sudomo tadi itu putranya Panembahan Juminah, salah. Atau Amangkurat itu tadi. Ya, nomor 4. Oke, Amangkurat 4. Dan akhirnya ngeklaim dengan yang tadi Pak Agus Sunyoto menyebut itu loh Pak. Iya. Ya, berarti ada pencampuran. Nah, ada campur dari analisis yang Nilo Suwarno, ya Raden Kusen tadi melahirkan Ki Ageng Sengguruh dan Arya Blitar tadi, kecampur kan akhirnya. Iya. Ya, padahal itu eranya sudah melompat sangat jauh. Lagi. Bahwa di sana kalau kita periksa benar-benar dan kita teliti antara era itu dengan era Pangeran Arya Blitar ini dua hal yang sangat jauh. Oke. Saya melihatnya bahwa Sudomo ini itu merupakan Pangeran Blitar, Arya Blitar. Ya, karena jiwa patriotismenya itu akhirnya digelari itu Pak. Ya, bukan nama kecilnya itu Pangeran Blitar, tapi jadi nama kecilnya Sudomo itu. Atau bunyinya sumber saya atau. Jadi gini, pemakaian nama Blitar karena ibunya bernama Nyi Ageng. Nah, itu kan pakai Blitar juga. Oke. Berarti Blitar itu digelarkan. Sudah ada. Jauh sebelum dianggap sesuatu yang namanya besar. Oke. Karena kalau kita runut ke lorong yang gelap tadi, itu kan ada peradaban di era Majapahit memuncar. Tidak hanya sebatas Sima dan sebagainya tadi itu. Tapi kan gelap setelah itu. Tapi nama Blitar ini masih tetap ada. Tetap seksi dipakai. Akhirnya muncul seperti itu. Nah, di eranya Sudomo atau Pangeran Arya Blitar ini peletak dasar patriotisme kita menjadi bangsa yang harus berani melawan penjajahan. Serta sekutunya orang pribumi. Betul. Hinterland. Terus akhirnya kan Trunojoyo dan sebagainya muncul kan di Blitar ini juga ada irisan dengan Trunojoyo karena Trunojoyo juga menjadikan Lodaya sana sebagai markasnya. Nah, itu pembahasan tersendiri harusnya. Terus benang merahnya dari Pangeran Blitar ini dengan istilah pangeran. Kan sumber saya kan bunyinya pangeran. Nah, pangeran itu memang di nomenklatur munculnya ya Pangeran Arya Blitar atau Pangeran Blitar. Itu mengajak Pangeran Mataram, itu berdomisilinya lebih banyak di Madiun. Akhirnya menurut Pak Agus Sunyoto melahirkan tadi itu berarti Madiun sini sebagai pusat kekuasaannya lebih jauh lagi dari Rejo Tangan kan, karena entitas yang berbeda. Ini hubungannya dengan pusat kekuasaan Jawa. Ya karena yang dipakai di Rejo Tangan ini adalah di nama Blitarnya itu Pak. Betul. Nama kebesarannya itu tadi. Jadi dulu mbah moyangmu dulu itu Blitar tuh keren dong. Akhirnya dipakai. Jadi itu nama yang dipakai sebagai. Berarti yang perlu diapresiasi adalah orang tua dari Nyi Ageng Blitar. Mas Blitar itu. Dan itu siapa itu Pak? Nyi Ageng Mas Blitar sendiri pun juga bukan kaleng-kaleng. Iya, itu loh Pak. Nah, itu pembahasannya tersendiri. Nanti nggak fokus ke situ. Nah, di Madiun ini yang dulunya itu makanya kan
ketika kita runut dari sekarang, kita mengenal tentang wilayah Bakorwil, Madiun. Dulu sebelum sekarang kan Bakorwil Malang, kita itu Blitar itu. Jadi ada linearnya, ada relasinya. Ada sejarahnya. Ada relasinya tentang kekuasaan. Kalau menata kekuasaannya bagaimana ya? Dibagi blocking tadi itu. Ternyata pusatnya di Madiun, bukan di Blitar. Kayak semacam mercusuarnya ada di Madiun. Terus di era setelah Perang Jawa, Perang Jawa kan kita menemukan di Jawa Skoran. Ya, ini kelihatan di manuskrip saya itu. Dibentuklah residensi Kediri. Itu sudah masuk ke dalam 1830 di era pembaratan, bukan lagi tanah tak bertuan. Nah, tanah tak bertuan ya kita ulik lagi menuju ke 1830. Ini adalah era-era di mana sumber-sumber itu nyaris sepi, nyaris tidak ada. Yang ada adalah sumber-sumber dari barat yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita jadikan rujukan juga. Pola pemimpinan ini pun juga berbeda. Ini kan ngomong nih reformasinya, perubahan yang dicatat Raffles dulu namanya Provinsi Serengat, Provinsi Blitar, terus akhirnya berubah. Enak pembagian kekuasaan karena Sengguru ingin menguasai Blitar, gitu kan? Nah, ini masih gelap. Gelapnya itu tidak tahu karena kan memang nggak ada sumber dan kita nggak bisa berinterpretasi. Selain tapi kita sudah bisa mengidentifikasi lahirnya pusat ibu kota namanya ke Panjen. Di Blitar ada pusat Kepanjian juga di Malang. Nah, itu. Pak Heri. Kita berarti melihat dari pola kepemimpinan. Berhentinya di Sudomo. Ya, Sudomo. Berarti Sudomo itu adalah seorang pangeran yang bergelar atau berjuluk Pangeran Blitar. Blitar itu nama bisa jadi. Bisa jadi nama anaknya Bum Blitar tadi. Siap. Nyai Blitar itu tadi. Karena kan di rank tadi tak sampaikan di muka. Belanda itu kan sudah mengidentifikasi gelar-gelar. Ada Ronggo, ada Aryo. Di Blitar ini gelar Arya itu hal yang biasa dipakai sejak era setelah Panji. Jadi bar Panji itu mereka memakai gelar Arya, memakai gelar Ronggo. Artinya cerita tentang Aryo Blitar itu selesai di era Sudomo, betul Pak? Ya, kalau kita orientasinya berpikir tentang siapa Aryo Blitar yang ada di Kelurahan Blitar. Tetapi saya tidak mengamini bahwa hipotesa Pak ya? Ya, hipotesa bahwa Pangeran Blitar itu berada di Kelurahan Blitar. Tadi kan saya sudah menyampaikan di Madiun kan. Lah kalaupun di tahun 1989-an kan cerita itu mulai muncul. Yang dulunya adalah Pepunden Kapungkuran, akhirnya dibangun menjadi Pepunden Aryo Blitar. Nah, sampai sekarang kalau kita lihat dari dokumen-dokumen Belanda itu nggak pernah muncul itu sampai sekarang pun juga nggak muncul. Itu tadi. Ya, Kapungkuran itu nggak pernah muncul sebagai benda cagar budaya. Jadi di sana kalau memang ada cerita si Pangeran Blitar itu punya anak dengan Rayung Wulan yang sebenarnya kan itu di wilayahnya Nila Suwarno tadi Panji. Tapi beda nama Pak. Sudah jauh. Sudah hilang. Akhirnya kan siapa Pak? Joko Kandung itu tadi. Akhirnya kan muncul itu merujuk ke dalam ceritanya Kartowibowo tahun 1941 kan. Punya anak Joko Kandung. Joko Kandung itu apakah disebutkan lagi di beberapa literasi? Ya, itu di bukunya Pak Kartowibowo tahun 1941. Ingat, ini sudah memori kolektif berabad-abad ditulis oleh beliaunya. Dengan kecampur lagi di era sekarang. Jadi campur antara era Kepanjian dan era Pangeran Aryo Blitar yang bernama Sudomo tadi. Anaknya Pangeran Jumina.
dengan ibu bernama Raden Ayu Mas Blitar. Dan ketika istilahnya di cross check-kan itu akhirnya menjadi sesuatu yang debatable, wajar. Karena di situ campur. Ya inilah bahayanya anakronisme sejarah di sini. Dan ketika Anda menyebutkan bahwa siapa itu? Sultan Amangkurat itu ya yang melahirkan Pangeran Blitar, dan di cross check lagi versinya Pak Agus Sunyoto bahwa Nyai Wilis itu melahirkan juga bupati-bupati Islam. Kok kayaknya hampir sama ya Pak ya? Walau alam bisawab, saya tidak bisa karena itu wilayah yang benar-benar karya Pak Agus Sunyoto ini benar-benar luar biasa menurut saya. Dan itu kalau mengklarifikasi butuh waktu yang luar biasa. Karena itu sudah levelnya level antara sumber yang sudah sangat bias dan sumber yang sangat gelap. Nah, Pak, berarti cerita tentang Arya Blitar, Pangeran Blitar, Nila Suwarno, Panji Nila Suwarno dan Sudomo sepertinya sudah selesai. Sudah menemukan titik temu. Walaupun ada beberapa yang tercampur-campur, iya kan. Tapi ada sebagian irisan-irisan itu yang bisa dijadikan hikmah. Pak, tapi kembali lagi persoalan ke apa istilahnya? Kejulitan kami bahwa kenapa makam Arya Blitar ini dikunjungi calon pejabat. Oh gitu. Apa opini jenengan? Ya mungkin juga kalau kita lihat dari publikasi yang ada dari pemerintah sendiri, memang ada hubungannya dengan tanda petik cikal bakalnya Blitar. Walaupun memang ketika saya nyampaikan ini, akhirnya orang berpikir dua kali. Ini yang saya takutkan. Jangan sampai nantinya apa yang telah dilakukan ini mengubah. Jadi itu perlu diverifikasi folklor Nilo Sawarno dengan folklor Sengguruhnya untuk sedikit benar-benar mampu bisa diterima oleh masa depan. Jangan sampai muncul 1000 patung yang tidak jadi patung kamu, akhirnya muncul Candi Roro Jonggrang tadi itu, Candi Sewu. Itu kan akhirnya kan kita terjebak ke dalam mitologi akhirnya. Bangsa ini kan mitologi folklor itu kekayaan. Tetapi memang harus dipilah. Memang lebih besar itu, Prambanan pun juga demikian. Nah, di kita, jadi petilasan Arya Blitar ini, kalau memang diyakini sebagai putranya Pangeran Blitar atau Sudomo, bukan Panji Nila Suwarno, karena kan sudah kita hipotesis seperti itu tadi. Ini ya minimal kita mengenang tentang tokoh bernama Pangeran Arya Blitar yang benar-benar mampu meletakkan pondasi patriotisme di Perang Jawa yang periode kedua, yang menjadi inspirator lahirnya patriotisme di era setelahnya, termasuk di era Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Jadi kita menjadi pionir, salah satu pionir bahwa penjajahan apapun harus dilawan. Jadi tetap ada nilai positifnya. Jadi kenapa kok sana itu nggak boleh lagi diabaikan, meskipun ada fakta seperti ini atau hipotesa seperti ini, itu terkandung maksud bahwa untuk tidak melupakan sejarah. Mungkin atau opini saya itu kayak semacam tetap mengambil nilai spiritnya Sudomo itu tadi. Tapi ada lagi Pak. Yang apa itu? Yang makam Pangeranan. Itu kayaknya penerus atau bupati-bupati sekarang yang ngetren saat ini. Kira-kira ada siapa saja Pak itu di Pangeranan itu? Terus ada lagi di selatannya alun-alun itu ada pendopo Ronggo Hadinegoro, kayaknya sedikit
membuat kejulitan ya, atau jiwa-jiwa pemuda terjebak ini ingin mengetahui siapa sosok Ronggo Hadinegoro. Mungkin relasinya sampai kaitkan dengan Pangeran Blitar tadi ya mungkin ya, atau mungkin Joko Kandung tadi itu ya. Itu 2 hal atau 3 hal bahkan yang sangat berbeda. Jadi Pangeranan dengan situs Arya Blitar yang ada di Kelurahan Blitar itu 2 hal yang berbeda. Kalau di Pangeranan itu jelas para pejabat inland bestur. Di era kita sudah masuk ke dalam kolonialisme yang sesungguhnya. Pasca berdirinya Karesidenan Kediri, kita sebagai asisten residensi Kediri di Blitar. Juga beririsan dengan lahirnya Gemeente Blitar. Kalau tadi disampaikan Ronggo Hadinegoro dan sebagainya, terus Pangeranan itu makamnya siapa saja dan sebagainya. Sepengetahuan saya, makam Pangeranan itu yang ada di sana adalah makam-makam seperti Warsakusumo, Raden Tumenggung Sosro Hadinegoro, bukan Ronggo. Terus ada lagi Warso Diningrat dan sebagainya, sama family-family. Ini adalah inland bestur gitu. Kalau yang Ronggo Hadinegoro itu hal yang itu tidak dimakamkan di situ. Dan Ronggo Hadinegoro ini juga bukan bupati yang pertama. Jadi ada bupati di era menjelang setelah Perang Jawa yang dibentuk, dan Ronggo Hadinegoro ini adalah fenomenal memangnya. Pak, sefenomenal apakah Bupati Ronggo Hadinegoro? Bupati keberapa tadi itu berarti? Bupati ketiga. Kalau secara ini ya, secara menurut jenengan, sefenomenal apa Bupati Ronggo Hadinegoro? Kita akan lanjut di Lorong Zaman episode selanjutnya. Kita rehat sebentar.